Halo, selamat pagi Pak Ilmi. Baik, Bapak perkenalkan sebelumnya saya Felicia dan di sini juga ada beberapa teman saya yaitu ada Sabrina, Grace, Rizkia dan juga ada Karisma. Jadi tujuan kami di sini wawancara online yaitu untuk mewawancarai Bapak terkait hygiene sanitasi, pengandaian mutu bahan baku dan juga penerapan HACCP di dapur MBG. Sebelum memulai wawancara, kita foto bersama dulu ya Kak sebelumnya. Bisa lihat kamera, hitungan ketiga, nanti saya foto. Satu, dua, tiga. Baik, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik, selanjutnya sebelumnya saya mau tanya dulu nih ke Bapak, apakah betul Bapak ini merupakan pekerja di dapur SPPG atau tepatnya di dapur MBG? Mungkin bisa langsung saja dijawab, Pak. Mohon maaf Bapak sebelumnya mikrofonnya masih di mute, Pak. Jadi tidak terdengar suaranya. Nah, Ya, udah bisa. Pak. Ya. Di SPPG Pancoran Mas Depok. Baik, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit nih Pak, posisi dan juga tanggung jawab Bapak bekerja di dapur MBG tersebut. Ya, posisi saya di situ head chef. Saya posisi mengatur dan juga mengelola makanan di situ, mengatur, memanage teman-teman di situ. Ya Baik juga Bapak, persiapan segalanya. baik Pak. Lalu Bapak ini bekerja di dapur MBG tersebut sudah berapa lama dan di bidang pengolahan makanan serta food safety-nya itu juga sudah berapa lama Bapak? Kalau di MBG Depok Pancoran Mas itu baru 4 bulan. Sebelumnya saya di Tangsel. Dan juga ACCP saya udah lama, udah sebelumnya saya di Balai Kartini. Catering juga. Baik Bapak, selanjutnya saya mau tanya juga nih Pak, apakah di dapur MBG ini Bapak, apakah di dapur MBG ini memiliki standar mutu atau SOP tertentu sendiri Bapak? Punya punya standar SOP sendiri ya. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya nanti akan ditanyakan oleh teman-teman saya yang lainnya juga. Mungkin bisa dilanjut untuk teman-teman saya berikutnya. Iya, boleh. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih. Eh, saya Krisma Nurul Andriani. Saya akan menanyakan proses sanitasi. Bagaimana Ah, pen- bagaimana penerapan sanitasi atau kebersihan bagi karyawan MBG, Pak? penerapan saya hygiene-nya itu. Saya utamakan yang baru mau masuk ke dapur, saya harus suruh cuci tangan dulu, persiapkan masker, sama tutup kepala, terus cuci tangan yang dengan bersih. Baru bisa megang peralatan sama barang-barang di dapur. Standar saya di situ. Ini nggak boleh asal langsung masuk. Kalau SOP, ada SOP-nya nggak, Pak? Kalau misalnya kayak Pak memakai APBD kayak sarung tangan, penutup kepala, atau Ada, masker. ada SOP-nya. Sebelum masuk ke depan pintu, saya udah nyiapin semua hand glove, masker, sama topi. Itu udah disiapin semua. Baru boleh bisa masuk ke dalam, ke dapur. Itu standar saya. Bagaimana pembersihan terhadap kalau misalnya kebersihan antara peralatan dapur atau dapur gimana itu, Pak? Kebersihan dapur itu kita harus tiap detik kita tuh harus bersih. Jangan sampai ada kotoran. Peralatan juga gitu.
harus steril, harus pakai, harus bersihin langsung. Semua harus bersih, dapur harus bersih, jangan sampai ada kotoran. Takutnya ada kuman gitu. Selain dapur, apakah ada pembersihan antara alat-alat masaknya, Pak? Ada pembersihan alat-alatnya. Kita harus sebelum itu sesuai masak, kita harus direndam dulu, dibersihkan dengan deterjen sabun, bersih harus kita keringkan dulu, dilap dengan lap yang kering, jangan sampai basah. Baru kita bisa pakai peralatannya tuh. Itu aja. Bagaimana prosedur pembersihan dan sanitasi peralatan serta area dapur, Pak? Prosedurnya kita direndam dulu dengan air hangat, bersihkan dulu peralatan itu, bawa sampah, baru kita rendam dengan air hangat, kasih dengan sabun, baru kita bilas, cuci bersih, bilas. Habis dibilas baru kita keringin pakai lap kering, baru kita bisa pakai peralatannya. Oh, baik. Seberapa sering melakukan kegiatan sanitasi untuk area dapur sama sama peralatan dapur, Pak? Sering kita habis pakai langsung kita bersihin, sering mungkin. Dan juga semua peralatan itu harus benar-benar steril. Habis pakai langsung dibersihin, langsung di tempat penyimpanan yang bersih. Gitu. Dan siapakah penanggung jawabannya, Pak, untuk pembersihan dan melakukan sanitasi? Penanggung jawab sebagai kepala head sendiri, saya sendiri. Jadi saya konsultasi dengan saya sendiri, instruksi saya. Ya, baik, Pak. Oke. Apa tindakan yang dilakukan jika ditemukan kondisi dapur atau pekerja tidak higienis saat melakukan sanitasi? Ya, saya larang nggak boleh dulu masukin area kitchen, area dapur. Kalau belum kamu steril ataupun cuci tangan, harus bersih dulu, baru boleh bisa masuk dapur, baru bisa megang peralatan. Baik, Bapak, terima kasih. Sama-sama. Oke, Pak, selanjutnya saya ingin bertanya, kenalkan nama saya Grace. Gimana sih Pak proses penerimaan bahan baku di dapur MBG itu? Nah, proses penerimaan bahan baku itu ada di belakang kitchen. Kita terima harus dengan sesuai kuantitasnya ya. Timbang berapa seandainya kita pesan 10 kilo ya 10 kilo dengan gramasi yang pas, dan juga kita taruh kita ada penempatan di luar dapur itu. Baru boleh bisa masuk dapur, posisi harus bersih. Kita harus cuciin dulu dari luar baru boleh masuk. Gitu. Biarin jangan sampai kontaminasi ada kuman masuk gitu. Berarti ada kriteria tertentu nggak kayak bahan yang boleh atau bahan yang tidak boleh gitu? Yang nggak boleh diterima? Ada kriteria tertentu. Ada bahan seandainya jelek, ini saya nggak terima. Ini baru masuk. Ada yang jelek kan, kadang-kadang ada yang layu, ada yang busuk, saya nggak terima. Tukar dengan bahan yang baru. Gitu. Oke, Pak. Posisi itu langsung masuk bersih. Ya. Terus gimana cara penyimpanan bahan makanan biar tetap aman dan bermutu, Pak? Nah, kalau kayak sayuran kita taruh di ruangan sejuk dulu, bahan-bahan sayuran itu dengan ada chiller, sebangsa chiller gitu. Tapi kita posisinya harus dibersihkan dulu. Harus bersih baru kita masukin ke chiller. Kalau nggak gitu kan banyak sekali kuman, masih ada kotoran. Baru kita taruh penyimpanan tempat chiller gitu. Biar selama ini pernah gak sih nemuin bahan yang tidak layak gitu? Terus kalau misalkan nemuin bahan yang tidak layak tuh gimana penanganan apa? Kalau nemuin bahan nggak layak, kita nggak kita pakai. Tetap sortir, kita keluar kita nggak pakai. Berarti dikembalikan atau tidak diapa-apain?
kita kembalikan, tukar Oh, gitu. ya baik, terima kasih Pak. Selanjutnya akan dilanjut dengan teman saya Pak. Iya. Baik, Bapak perkenalkan, saya Sabrina. Jadi saya mau tanya nih, sebelumnya di dapur MBG ini kan pasti udah menerapkan HACCP ya Pak di dapurnya. Iya. Jadi eh, ada tahapan apa yang menurut Bapak ini paling beresiko untuk menimbulkan bahaya pada pangan, kayak misalnya kejadian-kejadian yang saat ini sedang marak terjadi apa kayak keracunan, Iya. itu kan eh, disebabkan oleh eh, apa namanya kontrol pangan yang kurang baik ya Pak. Ya, logam ya, bakteri ya. Penanganannya Jadi kita itu kan Iya, jadi menurut Bapak itu mana yang paling beresiko menimbulkan kontaminasi pangan, Pak? berisiko itu kita apa tuh ada jangan-jangan tercampur bakteri malogam itu ya, ada kimia, kita harus dipisah-pisah, dipilah-pilih, jangan sampai nyampur, takut dia kontaminasi gitu. Melakukan juga pengawasan, kita memastikan batasnya itu, suhu ruang dan waktu minimal kita harus menentukan suhu kita terus tempat kita, suhu ruang kita, memastikan benar-benar suhu ruang kita steril dan juga jangan sampai kontaminasi bahan-bahan logam dan bercampur dengan bahan-bahan makanan gitu. Kalau untuk contoh penanganannya tuh kayak gimana, Pak? Kayak misalnya kontaminasi logam tuh untuk penerapannya di dapur tuh seperti apa? Misalnya memisahkan bahan kering dengan bahan yang basah atau gimana, Pak? Nah, kita pisahkan bahan kering dengan basah. Kita beda ruang. Bahan kering kita itu harus ditaruh dengan di luar, posisi dengan apa tuh suhu ruang. Nah, kalau di basah kita taruh di tempat chiller, freezer, showcase gitu. Jangan sampai tercampur, nanti kita kontaminasi yang basah sama yang kering itu kan nanti ada kuman, ada itu masuk ke situ gitu. Makanya dipisahkan ruangannya jauh, beda ruang. Kalau misalnya apa ya? Oh ya, menurut Bapak nih gimana ya cara pemantauan dan pencatatan pengendalian mutu pangan tersebut, Pak? Pemantauannya, catatan itu kita dipastikan setiap mau mulai bekerja kita pantau. Ini barang masih layak atau enggak, ataupun posisinya gimana, dan juga suhunya. Habis itu pas kita pulang, selesai kita suruh kita pantau lagi gitu loh. Barang yang masih bisa layak pakai gitu. Termasuk ada satu orang saya khusus tukang kontrol bahan-bahan itu. Jadi disortir kembali ya Pak ya? Iya, disortir kembali. Okay. Ada tugas satu orang. Oke, jadi kalau misalnya pada tahap CCP ini apa sih Pak tahapannya? Kayak misalnya step-step yang Bapak lakukan di dapur tuh seperti apa dalam penerapan CCP di dapur? Penerapannya saya utamakan itu kita apa yang mau diolah itu barang yang pertama datang dulu. Jangan sampai bahan yang baru datang langsung diolah. Harus barang yang lama dulu baru kita pakai gitu. Dan juga harus benar-benar bersih, dan juga teman-teman harus kontrol benar-benar pengolahannya. Paling itu titik-titiknya. Harus saya terapkan mencegah menghilangkan bahaya gitu. Standar suhunya. Jadi kalau misalnya saat Bapak penerapan CCP ini dilakukan dan ternyata tidak tercapai, itu apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Saya melakukan saya briefingin lagi, harus jangan sampai terulang lagi kayak gini, dan juga kita harus benar-benar HCCP ini kita harus pakai, dan juga sampai dengan takut kontaminasi yang lain, nanti berbahaya soalnya di makanan gitu.
kalau di dapur MBG ini kan pasti Bapak nggak sendiri ya di dapur, kayak banyak orang yang Ya, membantu, banyak staff-staff yang membantu. Cuma kalau ya, untuk banyak orang kan biasanya agak sulit ya Pak. Jadi mungkin di ya. dapur itu ada kejadian kayak misalnya beberapa orang ini tidak mengikuti SOP yang Oke. Bapak Ya. udah Ah, Bapak tetapkan sebagai head chef ya Pak. ya. Ya, itu kalau misalnya Bapak tahu ada orang yang melakukan itu dan udah terlanjur terjadi saat memasak ternyata stepnya salah, itu Bapak melakukan apa? Jadi eh, apa ya? Hasil hasil masakannya tuh udah nggak sesuai gitu, Pak. Apakah tetap apakah tetap disajikan atau ada penanggulangan lagi, Pak? Saya penanggulangan lagi. Saya cari yang ulang. Saya nggak mau saya sajikan. Karena takutnya nanti berbahaya. Nah, berbahaya dampak di dapur kita juga dan juga tanggung jawab atas saya gitu. Makanya harus tunggulangin balik lagi. Jangan sampai dipakai, disajikan. Itu berbahaya. Baik. Berarti Hmm. udah ada beberapa kejadian ya berarti Pak pengalaman ya Pak ya. Iya, benar. Oke, oke pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh Wulan Pak. Ah, iya, baik. Selamat pagi, Pak. Lagi. Perkenalkan, saya Wulan ingin melanjutkan pertanyaan, yaitu eh, apakah di dapur MBG itu memiliki sistem ke, tercatat kayak kebersihan, terus suhu, terus pengendalian suhu, terus kayak inspeksi rutin dari proses pengolahan makanannya, Pak? Ada. Kita taruh di tempat tiap ruangan kita ditaruh di mading. Oh. Kita Untuk tulis untuk setiap mau suhunya itu, masuk. maaf Pak, untuk suhunya itu berapa? Kalau suhu ruang saya tuh diminta di 26 ruangan Mm-mm. dapur ya. Yang Ya. ruangan kering itu saya ada di 30. Nah, Baik, pakai Pak. terus ya. Ada catatan tiap hari saya catat itu. Oh, baik, Pak. Terus selanjutnya itu pihak siapa yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan serta evaluasi mutu dan keamanan pangan, Pak, di dapur? Evaluasi nama-nama pangan. Iya. Termasuk saya juga, ada tim saya satu, asisten saya. Gitu. Hmm. Terus, Wah, menurut saya Bapak itu penting tidak peran dokumentasi dalam menjaga kejaminan keamanan pangan di dapur, Pak? penting banget. Penting. Saya Ke, sering dokumentasiin juga. gitu. Ya, Pak. Baik. Terus, Takut ada apa hal-hal yang nanti kan kita ada bukti gitu. oh Nah, iya. nah, Terus selanjutnya itu, menurut Bapak itu apa sih tantangan terbesar selama menghadapi keamanan pangan di dapur itu? tantangan terbesar itu ya sistem pengolahan. Pengolahan tuh saya riskan, takut kayak model sayuran, belancing, tantangan besar saya. Gitu. Takutnya nggak mateng dan juga harus benar-benar matang dan juga habis diangkat tuh harus benar-benar dingin biar pengolahan kita benar-benar stabil dan juga nggak cepat basi. Itu yang tantangan saya. Saya ngeri di sayuran. Tantangan Oh, paling besar saya. iya. Itu yang Terus, rentan basi. iya benar Pak. Terus apa saja Pak saran dan rekomendasi Bapak agar penerapan sistem hygiene, sanitasi dan HACCP di dapur itu dapat berjalan lebih optimal lagi Pak? Ya saran saya ya harus kekompakan dan juga harus kerjasama dan juga harus di briefingin tiap hari. Tiap memulai masuk pekerjaan kita harus briefing. Ingat dengan hygiene. Hmm, baik Pak, Harus diterapkan tiap hari. baik Pak. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya dilanjut sama teman saya Pak. Makasih. Iya, well, sama-sama.
Baik, Bapak. Mungkin tadi udah ada wawancara beberapa dari teman saya juga. Nah, saya mau nanya lagi nih, Pak. Sedikit aja. Hmm. Kan tadi Bapak di awal bilang kan kalau ada SOP tertentu di dapur MBG ini. Nah, boleh nggak sih, Pak, untuk menjelaskan sedikit SOP-nya itu ada apa aja? SOP-nya, SOP kita bekerja di situ di MBG, dapur MBG itu kita harus benar-benar steril, memasukin ruangan kitchen. Sebelum kita masuk kitchen itu harus cuci tangan dulu. Udah disiapkan hand glove sama masker dan juga apron, baru kita boleh bisa masuk sama topi. Gitu. Makanya kita harus benar-benar dijaga steril kita masuk ke dapur. Jangan sampai kita habis ngerokok dulu dari luar masuk langsung nggak cuci tangan. Itu nggak hygiene nanti. Itu standar saya, standar SOP saya di situ. Dan juga menjaga kebersihan di dapur. Tiap detik itu harus nggak ada kotoran harus dibersihin, dicapu. Meja juga harus dilap. Itu standar saya di dapur. Baik, Bapak. Terima kasih banyak, Pak, atas jawabannya yang sangat membantu ini. Ya. Hmm. Halo Pak, saya mau tanya, Ya, boleh. kalau masak di dapur MBG itu ada waktu pemasakannya gak sih? Kayak dari jam berapa sebelum dikasih ke sekolah-sekolah gitu Pak? Ada waktu. Kalau buat yang di jam berangkat jam 6 pagi, itu saya mulai masak di jam setengah 4. Setengah 4 pagi saya udah mulai masak. Berarti itu dari setengah 4 itu berapa jam tuh buat untuk dikasih ke sekolah-sekolah? Setengah 4 tuh baru mulai nasi. Kalau mulai lauk, sayur tuh saya harus mepet. Kalau di sayur jam 5. Jam 5 itu berangkat jam 6 tuh diberi makan kan jam 9, jam 10 mana sekolah. Anak-anak TK, SD itu. Oke, baik Pak. Jadi apa menjaga dengan kualitasnya juga, keamanan juga makanannya. Iya benar Pak. Yang gizi. Baik, Bapak saya izin bertanya kembali ya, Pak. Iya. Oke, tadi kan Bapak udah mention tentang makanan-makanan yang kalau misalnya udah terlanjur dimasak, tapi SOP-nya nggak benar itu kan kayak, nah itu makanannya dialihkan kemana ya, Pak? Terus juga kalau misalnya buat em, pengemasan nih, Bapak apakah ikut andil dalam proses pengemasan untuk menjaga makanannya agar tidak menyebabkan kerusakan-kerusakan pangan setelahnya gitu, Pak? Paling kalau pengemasan saya mantau aja, saya ngelihat posisi dan kuantitinya dan juga cara pengemasannya. Kalau barangnya, kalau ini sayur masih panas jangan dulu dimasukin, tunggu adem dulu. Paling saya ngontrol aja pengemasan. Tugas saya ngeliatin kuantitinya pas enggak gitu, harus sesuai gitu. Paling dikontrol saya itu aja pengemasannya. Kalau untuk pangan-pangan hewani kayak misalnya olahan daging gitu, Pak, pengemasannya gimana ya, Pak, biar dia nggak cepat rusak? Soalnya kan sekarang lagi banyak kayak MBG-MBG yang ternyata di dalam olahan dagingnya ini ada terdapat belatung atau semacamnya gitu, Pak. Itu hewani, itu tergantung pengolahan ya, penyimpanan, penempatan dia tuh. Makanya belatung, dia mungkin kelamaan di luar dan juga pengolahannya dia masih jauh gitu, kayak masih jam 2, jam 1 udah diolah. Kadang-kadang kan ada apa belatung nyampur di situ. Kita pengolahan kita ya gitu, harus sistemnya harus benar steril tempatnya. Jangan sampai tercampur dengan barang-barang yang lain gitu. Jadi hewani saya olah dengan di jam yang mepet, kayak di jam 4, jam setengah 5 baru saya olah gitu. Posisi dia masih seger juga. Oke,
Oke, baik Bapak. Untuk pertanyaan terakhir, yang tadi sempat kita mention juga tentang makanan yang tidak diolah dengan SOP itu kan tidak jadi dipakai, tidak jadi disajikan ya Pak. Nah, itu masuknya itu Ya, sebagai tahu bagaimana ya Pak? nah kalau nggak masuk SOP itu, kalau masih layak bisa masih dimakan sama anak-anak teman-teman relawan, ya kita teman relawan. Kalau enggak ya terpaksa kita buang, kalau nggak layak dimakan. Gitu. Oke, Paling baik di situ. Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, Bapak, terima kasih banyak. Mungkin Ya. itu aja pertanyaan-pertanyaan dari kami. Dan untuk wawancara hari ini, kurang lebihnya mohon maaf ya, Pak. Dan terima kasih banyak. Ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.